Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Alvaris Mubarok. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan pertama sampai dengan pertemuan kelima eh, tentang materi praktikum. Untuk pertemuan pertama kita mempelajari tentang dasar OOP. OOP sendiri adalah Object Oriented Programming, adalah sebuah paradigma atau pendekatan dalam pemrograman yang berfokus pada penggunaan objek sebagai elemen utama dalam pembangunan program. OOP lebih menekankan pada bagaimana data dan fungsi digabungkan dalam satu kesatuan yang disebut dengan objek. Objek ini mempresentasikan hal-hal yang ada di dunia nyata sehingga program menjadi lebih mudah dipahami, dirancang, dan dikembangkan. Dalam OOP, setiap objek memiliki dua hal utama, yaitu atribut dan metode. Atribut merupakan data yang karakteristik dimiliki oleh objek, sedangkan metode adalah perilaku atau tindakan yang dapat dilakukan objek tersebut. Sebagai contoh, sebuah mobil memiliki atribut seperti warna, merek, dan kecepatan, serta memiliki metode seperti berjalan, berhenti, dan berbelok. Dengan pendekatan ini, pemrograman dapat memodelkan suatu sistem sesuai dengan kondisi nyata. Penggunaan OOP memberikan banyak keuntungan. Program menjadi lebih terstruktur karena setiap bagian memiliki tanggung jawab masing-masing. Selain itu, kode dapat digunakan kembali tanpa harus menulis ulang, sehingga lebih efisien. Oke, kemudian untuk pertemuan kedua, kita mempelajari tentang kelas, objek, dan atribut. Dasar konsep OOP, kelas, objek, dan atribut merupakan dasar yang sangat penting untuk dipahami. Rancangan atau blueprint yang digunakan untuk membuat sebuah objek. Kelas mendefinisikan struktur dan perilaku yang akan dimiliki oleh objek. Namun, kelas itu sendiri belum bisa digunakan secara langsung sebelum diinstansiasi menjadi objek. Objek adalah hasil nyata dari kelas. Ketika sebuah kelas dibuat menjadi objek, barulah ia bisa digunakan dalam program. Setiap objek memiliki nilai atribut yang bisa berbeda meskipun berasal dari atribut yang sama. Sebagai contoh, kelas mahasiswa dapat menghasilkan banyak objek seperti Andi, Budi, atau Siti. Walaupun mereka berasal dari kelas yang sama, masing-masing memiliki atribut yang berbeda seperti nama, umur, dan alamat. Atribut sendiri merupakan variabel yang terdapat dalam kelas dan digunakan untuk menyimpan data yang dimiliki oleh objek. Ketika objek dibuat, atribut tersebut akan diisi sesuai dengan data masing-masing objek. Dengan memahami hubungan antara kelas, objek, dan atribut, kita dapat mengetahui bahwa kelas berperan sebagai pembuat objek yang membawa data melalui atribut. Konsep ini sangat penting karena menjadi dasar dalam membangun program berbasis OOP yang terstruktur dan mudah dipahami. Baik, untuk pertemuan ketiga, kita mempelajari tentang metode atau perilaku objek. Metode adalah bagian dari OOP yang berfungsi untuk mendefinisikan perilaku atau tindakan yang dapat dilakukan oleh suatu objek. Metode adalah fungsi yang digunakan untuk mengelola atau memanfaatkan data. Metode biasanya didefinisikan di dalam kelas dan akan digunakan oleh objek yang dibuat dari kelas tersebut. Metode memiliki peran yang penting dalam menjalankan logika program. Melalui metode, objek dapat melakukan berbagai aksi
seperti menerima input, memproses data, dan menghasilkan output. Sebagai contoh, pada kelas mahasiswa terdapat metode seperti belajar dan mengerjakan tugas. Pada kelas mobil terdapat metode seperti jalan dan berhenti. Begitu juga pada handphone yang memiliki metode seperti menelpon dan mengirim pesan. Selain itu, metode juga berinteraksi dengan atribut. Misalnya, sebuah metode dapat membaca nilai atribut, mengubah nilainya, bahkan menggunakan menggunakannya dalam perhitungan tertentu. Dengan adanya metode, objek tidak hanya bersifat pasif, tetapi juga aktif dalam menjalankan berbagai fungsi. Oleh karena itu, metode menjadi salah satu komponen utama dalam OOP yang menentukan bagaimana sebuah objek perilaku dalam suatu sistem. Baik, untuk pertemuan yang keempat, kita mempelajari tentang konstruktor. Apa itu konstruktor? Konstruktor adalah metode khusus dalam OOP yang digunakan untuk menginstalisasi objek saat pertama kali dibuat. Konstruktor akan otomatis dipanggil ketika objek dibuat menggunakan kata kunci new. Berbeda dengan metode biasa, konstruktor memiliki nama yang sama dengan kelas dan tidak memiliki tipe data, bahkan tidak menggunakan kata kunci void. Fungsi utama konstruktor adalah untuk memberikan nilai awal pada atribut objek. Dengan adanya konstruktor, proses pengisian data menjadi lebih praktis karena dapat dilakukan secara langsung saat objek dibuat. Sebagai contoh, ketika membuat objek mahasiswa, kita dapat langsung mengisi nama dan umur melalui konstruktor tanpa harus memanggil metode lain. Konstruktor juga membantu mencegah terjadinya objek yang tidak memiliki nilai yang atau kosong. Hal ini penting karena objek yang tidak memiliki data awal dapat menyebabkan kesalahan dalam program. Selain itu, penggunaan konstruktor membuat kode menjadi lebih ringkas dan mudah dibaca. Dalam praktiknya, kelas dapat memiliki lebih dari satu konstruktor dengan parameter yang berbeda. Demikian menurut saya konstruktor berperan penting sebagai langkah awal dalam pembentukan objek agar siap digunakan dalam program. Baik, untuk pertemuan kelima kita mempelajari tentang encapsulation. Apa sih itu encapsulation? Encapsulation sendiri merupakan salah satu prinsip penting dalam OOP karena bertujuan untuk melindungi data agar tidak bisa diakses secara langsung dari luar kelas. Konsep ini dilakukan dengan cara menyembunyikan atribut dan hanya memberikan akses melalui metode tertentu. Untuk menerapkan encapsulation, atribut dalam kelas biasanya dibuat dengan akses modifier privat sehingga tidak dapat diakses oleh kelas lain. Sebagai gantinya disediakan metode khusus yaitu getter dan setter. Getter digunakan untuk mengambil nilai dari atribut, sedangkan setter digunakan untuk mengubah nilai atribut tersebut dengan aturan tertentu. Encapsulation dapat dilakukan atau dianalogikan seperti penggunaan mesin ATM. Uang yang tersimpan dalam bank tidak dapat diambil secara langsung, melainkan harus melalui proses tertentu seperti memasukkan kartu dan PIN. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan data agar tidak disalahgunakan. Keuntungannya dari encapsulation antara lain menurut saya adalah meningkatnya keamanan data, mencegahnya perubahan data secara sembarangan, serta
bisa menjaga konsistensi nilai dalam program. Selain itu, encapsulation juga membuat program lebih fleksibel karena pembuatan pada struktur internal, kelas tidak dapat mempengaruhi bagian lain dari program. Encapsulation merupakan teknik penting menurut saya dalam OOP karena dia yang membantu menjaga integritas data dan membuat program menjadi lebih aman serta terorganisir dengan baik.